Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang peran dan fungsi masjid untuk kesejahteraan umat. Sebelum kami menjelaskan materi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Arfil Gafrila dengan NRP 051194000040. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fikri Talib, NRP 0511194000002119. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Arya Sakti dengan NRP 05111940000088. Perkenalkan, nama saya Tera Nurwahyu Pratama dengan NRP 05319400000039. Pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari masjid. Apa sih masjid itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masjid diartikan sebagai rumah atau bangunan tempat bersembahyang umat Islam. Arti ini memang terlalu sempit atau kurang begitu jelas maknanya. Sebab kalau hanya tempat yang dipakai untuk sembahyang umat Islam, maka musola, langgar, dan sebagainya juga bisa digunakan untuk sembahyang umat Islam. Menurut bahasa itu sendiri, masjid bisa diartikan sebagai tempat sujud atau tempat sembahyang. Masjid memiliki makna yang lebih luas, bukan sekedar gedung, sebab dimanapun umat Islam bisa melaksanakan sujud atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud dalam pengertian lahir berarti gerakan atau gerakan, dan sujud dalam pengertian batin adalah pengabdian. Maka pengabdian memang akan lebih luas maknanya dibandingkan sekedar tempat sujud. Sekarang menurut istilah, Mazhab Hanafi dan Syafi'i menjelaskan, masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk digunakan sebagai tempat untuk sholat secara berjamaah. Dengan demikian, setiap masjid pasti merupakan tempat yang diwakafkan. Namun, tidak semua tempat yang diwakafkan itu untuk sholat bisa disebut sebagai masjid. Oleh karena itu, agar setiap tempat yang diwakafkan untuk sholat dapat dihukumi sebagai masjid, harus ada niat tertentu, yaitu saat membangunnya kita harus berniat untuk menjadikannya sebagai masjid. Sekarang, hukum untuk mendirikan masjid di daerah Islam. Mendirikan masjid di daerah desa dan kota atau lokasi tertentu sesuai ketentuan hukumnya adalah fardu kifayah. Namun, ada ulama lain yang mengatakan hukum mendirikan masjid itu hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Syarat-syarat pembangunan masjid itu sendiri, yang pertama adalah masjid tersebut harus berada di tengah desa, kota, atau daerah tertentu. Yang kedua, masjid itu harus memiliki akses jalan yang mudah agar memudahkan jamaah untuk datang ke tempat tersebut. Ketiga, bangunan masjid harus menghadap ke kiblat. Yang keempat, masjid tidak boleh dihiasi oleh gambar dan patung. Kelima, jika terdapat kuburan di daerah masjid, maka ada 3 kemungkinan, yaitu masjid dibangun di atas kuburan, jenazah dimakamkan di dalam masjid, atau kuburan berada di dalam masjid sebagai dampak dari perluasan. Yang terakhir adalah materi yang digunakan untuk membangun masjid itu sendiri haruslah suci. Kita beralih ke masjid menurut Al-Quran dan hadis. Ada berbagai macam hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran. Yang pertama adalah keutamaan masjid dibandingkan dengan tempat lainnya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan bagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Dari hadis Rasul Muslim dalam kitab Al-Masajid wa Mawadi As-Shalah. Yang kedua adalah keutamaan membangun masjid ikhlas karena Allah. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga. Dari hadis Rasul Muslim dalam kitab Al-Masajid wa Mawadi As-Shalah. Yang ketiga adalah masjid tidak boleh menyerupai Yahudi dan Nasrani. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika beliau sedang menderita sakit yang membuatnya tidak bisa bangun dalam menjelang wafat, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dari hadis Rasul Muslim dalam kitab Al-Masajid wa Mawadi As-Shalah. Yang keempat adalah menjaga kebersihan masjid dari kotoran.
Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berludah di masjid adalah kesalahan dan peleburnya adalah dengan menguburkannya. Hadis Rasul Muslim dalam kitab Al-Masajid Mawawadi As-Shalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah masjid. Sejarah masjid bermula sesaat setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Saat Rasulullah tiba di Kuba pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 Nubuwah atau tahun pertama hijrah, bertepatan dengan tanggal 23 September 662 Masehi, beliau membangun masjid yang pertama yang disebut Masjid Kuba, yang berlokasi di sebelah tenggara kota Madinah dan berjarak 5 km di luar kota Madinah. Saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, seorang sahabat Rasulullah bernama Ammar bin Yasir mengusulkan untuk membangun tempat berteduh bagi Rasulullah di kampung Kuba yang tadinya hanya terdiri atas hamparan kebun kurma. Kemudian Rasulullah meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Kuba tepat di arah kiblat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meletakkan batu di sebelahnya dan dilanjutkan Umar bin Khattab yang meletakkan batu di samping batu Abu Bakar. Setelah itulah umat Islam beramai-ramai membangunnya dan disusun menjadi masjid yang sangat sederhana seluas 1.200 meter persegi. Meskipun sangat sederhana, Masjid Kuba inilah yang dianggap sebagai contoh bentuk masjid selanjutnya. Berikut adalah contoh gambar Masjid Kuba yang telah mengalami berbagai renovasi sekarang. Setelah Masjid Kuba, bangunan masjid yang selanjutnya dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi pada bulan Rabiul Awal di awal-awal hijrahnya ke Madinah. Pada saat itu, panjang masjid adalah 70 hasta dan lebarnya 60 hasta atau panjangnya hanya 35 meter dan lebarnya hanya 30 meter. Kala itu, Masjid Nabawi sangat sederhana dengan lantai masjidnya adalah tanah yang berbatu, atapnya pelepah kurma dan terdapat 3 pintu. Area yang hendak dibangun Masjid Nabawi saat itu dengan sukarela diwakafkan oleh Bani Najjar dan mereka hanya untuk mendapat pahala dari sisi Allah atas amalan mereka tersebut. Mereka menyumbang masjid tersebut. Masjid ini adalah masjid spesial di mata Rasul karena masjid inilah yang Rasul anggap sebagai masjid Rasul. Dan bukan hanya itu saja, umat Muslim yang beribadah di masjid ini mendapat pahala yang lebih sebagai tertera di hadis, sholat di masjidku ini lebih utama dari 1000 kali sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Al-Haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tercatat masjid yang juga dijadikan sentra utama seluruh aktivitas keumatan, yaitu Masjidil Haram, Masjid Kufah, Masjid Basra, dan masih banyak lagi. Sesuai dalam Quran surat At-Taubah ayat 108 sampai 110, Allah berfirman bahwa sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Fungsi dan peran masjid. Sebelumnya saya akan mengutip dulu surat At-Taubah ayat 18, yaitu hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Meskipun fungsi utamanya sebagai tempat menegakkan sholat, namun masjid bukanlah hanya tempat untuk melaksanakan sholat saja. Di masa Rasulullah SAW, selain dipergunakan untuk sholat,
Masjid juga dapat digunakan sebagai tempat yang lainnya, seperti kepentingan sosial atau tempat belajar, menuntut ilmu, atau tempat merawat orang sakit, atau bisa juga sebagai tempat seni untuk keindahan-keindahan masjid. Kemudian ada beberapa fungsi-fungsi yang kami ambil, fungsi-fungsi dari masjid. Pertama, sebagai sentra peradaban umat Islam, terutama dalam sholat 5 waktu. Kemudian ada sebagai tempat ibadah, kemudian sebagai tempat konsultasi dan komunikasi, kemudian sebagai tempat pendidikan, kemudian tempat santunan sosial, dan ada juga tempat seni keindahan masjid. Aspek manajemen masjid. Adapun aspek-aspek yang menjadi bagian dari manajemen masjid adalah terkait dengan sarana fisik masjid, pengurus masjid, keuangan masjid, jamaah masjid, dan program masjid. Aspek yang pertama yaitu adalah sarana fisik masjid. Aspek manajemen sarana fisik masjid ini terkait dengan ruang sholat laki-laki dan perempuan, mimbar dan podium, tempat wudhu, sound system, perpustakaan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada aspek manajemen pengurus masjid, yaitu orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola masjid, baik itu bersifat profesional atau volunteer yang bertugas menjalankan manajemen masjid. Manajemen pengurus masjid juga harus memiliki struktur, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana job desk yang diberikan. Lalu yang selanjutnya adalah manajemen keuangan masjid. Masjid tentunya memiliki dan mendapatkan dana dari infak, zakat, atau sodako dari para jamaah. Persoalan manajemen keuangan masjid bukan semata-mata hanya mengumpulkan, mencatat, dan melaporkan, tetapi harusnya masalah keuangan masjid harus dikelola agar mampu memberikan kemakmuran, baik untuk masjid maupun untuk jamaahnya. Secara manajemen, keuangan masjid menjadi hal terpenting yang harus dikelola dengan baik dan harus akuntabel. Lalu yang keempat adalah jamaah masjid. Jamaah masjid adalah umat Islam yang menjalankan aktivitas baik sosial ataupun spiritual di dalam masjid. Jika jamaah ini dimanajemen dengan baik, maka akan menjadi potensi yang besar bagi kemajuan dan kemakmuran masjid maupun kemakmuran jamaahnya. Lalu yang terakhir adalah program masjid. Dalam upaya memakmurkan masjid, maka pengurus masjid harus menyusun program atau kegiatan yang dilakukan di masjid. Adapun beberapa kegiatan dalam rangka memakmurkan masjid di luar sarana fisik masjid adalah yang pertama adalah kegiatan ibadah, seperti biasanya berupa sholat 5 waktu, sholat sunnah, zikir, iktikaf, berdoa, maupun yang lainnya. Lalu yang kedua adalah kegiatan keagamaan, seperti bisa berupa kajian rutin, baik itu terkait dengan fikih, sosial, politik, ataupun psikologi lainnya. Lalu yang ketiga adalah kegiatan pendidikan. Makna pendidikan di sini bisa berupa pendidikan formal dan pendidikan informal. Lalu yang keempat adalah kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya ini maksudnya adalah kegiatan yang positif dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang bisa mengarah pada memakmurkan masjid. Misalnya pengadaan perpustakaan, seminar, penyantunan yatim piatu, dan pelayanan kesehatan atau lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.